Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ada tulisan "This meeting is being recorded", pilih saja yang go ahead atau continue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Yang pertama, Masya Allah yang terhormat ya, Bapak Lurah, Kelurahan Pancoran ya, Bapak Isna Usnodo. Yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Pancoran, Ibu Diah Ayu Wulandari. Yang terhormat kepada Ibu Kasih Ekbang ya, Ibu Indah. Mungkin di sini juga ada Ibu Kasih Kesra. Yang terhormat kepada TP PKK Kelurahan Pancoran ya. Yang terhormat kepada mungkin di sini ada PKK wilayah, Bapak RW, Kader Jumantik, Kader Wisma, dan semua hadirin yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan salah satu nikmat yang paling mahal menurut saya, yaitu apa? Nikmat kesehatan ya. Karena di zaman sekarang kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting, Pak ya, gitu. Kadang kalau udah sakit nanti kita malah makan ini makan itu nggak bisa, ke sini ke situ nggak bisa. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, ya. Walaupun vaksin sudah ditemukan, obat sedang diupayakan, tapi tetap kesehatan menjadi suatu hal yang sangat mahal. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita Pak ya Bu yang menjadi pengikutnya setia hingga akhir zaman. Oke, pertama Masya Allah ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, kepada Pak Isno selaku lurah ya, dan juga Ibu Atika nih ya yang selama ini kurang lebih 1 minggu 2 minggu ini Bu ya kita koordinasi untuk menyelenggarakan acara Zoom meeting ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kelurahan Pancoran untuk kesempatan pada siang hari ini. Mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini mungkin saya pertama kali nih ketemu dengan wajah-wajah ibu dan bapak-bapak di sini. Ya, nama saya Muhammad Gifari Dimas. Biasa dipanggil Mas Gifari atau Mas Dimas juga boleh ya, Ibu, Bapak. Saya alhamdulillah saat ini di Rumah Sosial Kutub diberikan amanah sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, salah satunya Kelurahan Pancoran ini, Pak ya, gitu. Nah, Mas Dimas, sebenarnya pada siang hari ini kita mau ngapain, Mas Dimas? Lama nggak, Mas Dimas? Tidak lama, Bu. Pak, insya Allah 1 jam ke depan ya, gitu. Yang mau dibahas apa? Yang mau dibahas ada tentang sedekah minyak jelantah, di mana mungkin ini Pancoran sudah termasuk di dalamnya, sudah pada familiar ya dengan program ini, di mana nanti ke depannya akan secara resmi akan melibatkan PKK nih untuk semua kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, untuk teknisnya nanti akan saya sampaikan pada saat pemaparan materi. Nah, mungkin saya izin juga menyampaikan susunan acara pada hari ini, Pak ya. Yang pertama nanti ada pembukaan, kedua nanti ada kata sambutan dari pihak kelurahan. Mungkin Masya Allah kali ini akan langsung ya disampaikan oleh Bapak Isna selaku lurah. Yang ketiga nanti langsung ada pemaparan materi. Ya, yang keempat nanti penutup gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada 1 kata 2 kata nih Pak gitu, yang Pak Isno mau sampaikan nih Pak kepada kami. Kami persilakan Pak, waktu layarnya kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nusuru anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami banggakan ibu-ibu kader PKK Kelurahan Pancoran, yang kami hormati Ibu Kasih Kesra Kelurahan Pancoran, Bu Kasih Ekbang Kelurahan Pancoran, kemudian jajaran pengurus PKK RW, jajaran perwakilan Dasawisma,
Kemudian yang kami banggakan juga Pak Mas Muhammad Gifari Dimas dari perwakilan Rumah Kutub. Pertama saya menyampaikan, saya ingin sama-sama mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Allah masih mengizinkan kita silaturahim, meskipun secara virtual, kita masih mudah-mudahan dengan virtual ini kemaslahatan dan kebaikan kita yang kita lakukan tidak berkurang. Salam Rasulullah SAW serta keluarga dan insya Allah kita semua tetap istiqomah di jalannya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi terkait dengan pembahasan terkait dengan dialog diskusi mengenai kolaborasi minyak jelantah. Jadi kalau di Kelurahan Pancoran, alhamdulillah kita sudah berjalan sekitar berapa 1,5 tahun kalau tidak salah. 1,5 tahun program minyak jelantah ini berada di Kelurahan Pancoran atau dengan Rumah Kutub, insya Allah kita teman-teman. Suaranya putus-putus ya. Terputus ya? Iya, sempat putus. Ya, sorry. Pertama saya menyampaikan apresiasi buat teman-teman dari Rumah Kutub yang telah menginisiasi ini sehingga menjadi program nasional dan menjadi selamat juga atas program ini ternyata menjadi program inovasi pelayanan publik terbaik. Nah ini menjadi pemicu buat kita semua bahwa ternyata program inovasi publik itu bukan semata-mata terkait dengan anggaran, tapi juga bagaimana kemudian melibatkan banyak orang, memberdayakan sebanyak mungkin warga untuk kemudian menuju kemaslahatan yang lebih besar. Nah, minyak jelantah ini sebetulnya program yang memang kita sudah mulai oleh Kelurahan Pancoran sudah 1,5 tahun yang lalu, dan artinya sebelum kita bekerja sama dengan Rumah Kutub. Dan Rumah Kutub juga nah insya Allah mudah-mudahan sampai saat ini juga memang program sedekah minyak jelantah memang berjalan dua side nih. Jadi ada yang kerjasama dengan Rumah Kutub, ada yang memang kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tapi ala kulli hal semangat kita tetap sama, bagaimana kemudian membuat Kelurahan Pancoran ini jadi kelurahan yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya adalah bagaimana agar warga tidak membuang minyaknya ke dalam saluran. Karena pengalaman ini juga otomatis membantu kinerja teman-teman kami PPSU. Karena kalau minyaknya dibuang ke saluran itu jadi lemak dan otomatis itu nanti menghambat saluran air, saluran pembuangan. Nah, otomatis ini program ini sendiri secara tidak langsung mengurangi beban kerja teman-teman PPSU semua. Jadi tapi ke depan memang kita perlu bekerja lebih keras bagaimana kemudian program minyak jelantah ini dapat paling tidak termonitor dengan baik. Artinya kita ingin ini bisa menjadi program yang monumental buat kita semua, buat DKI dengan kerjasama salah satunya dengan Rumah Kutub untuk kemudian membuat Jakarta sebagai bagian dari yang green city gitu. Jadi bagaimana mewujudkan Jakarta yang sustainable, Jakarta yang hijau, Jakarta yang ramah terhadap lingkungan. Insya Allah itu saja dari saya. Terima kasih Pak Mas Gifari telah menjadi bagian dari program kami semua. Insya Allah ini ada salah satu program untuk membuat Pancoran jadi lebih baik, lebih hijau, dan ini kita harapkan sinergi dengan program-program lain. Kita ada juga program misalnya Pancoran menanam dan sebagainya. Terima kasih banyak dan mohon maaf saya nggak bisa mengikuti sampai akhir karena ada kegiatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih ya buat Pak Isna ya atas kata sambutannya. Masya Allah udah lama Pak kita nggak ketemu Pak. Seingat saya terakhir ketemu Pak kapan ya? Bulan Februari ya Pak ya? Apa bulan Maret gitu Pak? Februari ya. Okay. Februari ya gitu. Masya Allah. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan Pak ya. Pak nanti mohon izin Pak titip salam saya Pak ya. Titip salam saya buat yang semua yang ada di Kelurahan Pancoran ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Isno. Ya. Insya Allah barusan kita sudah mendengar Bu ya dan Bapak sekalian kata sambutan dari Bapak Lurah, Bapak Isno ya. Insya Allah sebenarnya saya kangen Bu dengan Pancoran Bu karena saya dulu ngekosnya lamanya sekitar 4 tahun tuh di Pancoran Bu. Dekat kantor kelurahan Bu, cuma 1 menit jalan kaki sampai. Kalau misalnya Ibu tahu bakmi Ardes Bu ya,
Bami Ardes. Nah, di situ ada lorong kecil. Nah, saya tuh masuk situ, Bu, kemarin ya. Karena alhamdulillah saya juga kuliahnya dekat situ, Bu. Ya, di Universitas Sampurna. Jadi, kangen, Bu. Sekarang saya sudah di Lenteng Agung, Bu. Udah pindah ke Lenteng Agung. Sudah ya baru setengah tahun lah di Lenteng Agung, Bu. Jadi kangen, Bu, sebenarnya saya main ke sana, apalagi ke Pancoran 7, Bu ya. Wah, itu makanan di situ banyak, Bu. Oke. Terima kasih buat Pak Lurah, Pak Isno atas kata sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja, Bu ya. Gitu. Jadi nanti akan ada pemaparan materi, Bu ya. Jadi mohon izin dua hal, Bu. Pertama, izin saya tampilkan nanti slide materinya, Bu ya. Jadi bukan hanya secara lisan, nanti juga ada materi yang ingin saya tampilkan. Yang kedua, Bu, di sini nanti ada link presensi, Bu, atau link absensi. Nah ya, jadi nanti tolong diisi, Bu ya. Ini saya kirimkan di kolom chat, Bu. Sebentar saya ketikkan dulu, Bu ya. Nah, di kolom chat, Bu, Pak, sudah ada link presensi, jadi nanti tolong diisi ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nah, ini selanjutnya saya izin share screen ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk menampilkan materinya. Oke. Oke. Ibu, pertama saya mau konfirmasi, Bu, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Ibu? Halo, Bu? Jelas, jelas Pak, jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah materi sudah terlihat? Yang ada foto Pak Isnawa dan Jelas, jelas. ya. Jadi alhamdulillah sudah terlihat dan terdengar jelas untuk materi dan juga suaranya. Jadi insya Allah untuk 20 menit ke depan, Bu ya, nanti akan ada pemaparan materi. Nah, sebenarnya kalau Ibu-Ibu bertanya ya, Mas Dimas, ini kita mau ngapain? Tentunya membahas ini, Bu, sesuai judulnya, Bu ya. Optimasi program Kampung Tersenyum yang ada di Jakarta Selatan, gitu. Jadi alhamdulillah, Bu, program ini sudah berjalan udah lama, Bu ya, udah hampir 2 tahun. Bahkan termasuk di Kelurahan Pancoran juga, Bu ya. Hampir 2 tahun. Pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari 2020, Bu. Ya, jadi udah hampir 2 tahun. Nah, berjalannya waktu, Bu ya, ternyata kami melihat nih, Bu, ada yang bisa dioptimalkan, ada yang bisa ditingkatkan, Bu ya. Oleh karena itu di bulan Maret kemarin, Bu ya, bulan Maret kemarin sebelum puasa tahun 2021, kami melakukan evaluasi bersama. Kami melakukan rapat bersama. Dengan siapa, Mas Dimas? Dengan ini, Bu. Ini Bapak Isnawa Aji, Bu ya, selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, dan tentunya ada ibunya juga. Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan. Nah, kalau yang ini Bapak Suhito, Bu ya, Direktur Rumah Sosial Kutub. Nah, kami melakukan rapat di bulan Maret dan salah satu hasilnya itu apa, Bu? Pak Ibu Sari yang ini memberikan saran. Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas untuk kedepannya program sedekah minyak jelantah yang ada di seluruh kecamatan dan kelurahan itu libatkan juga PKK-nya, gitu. Nah, oleh karena itu judulnya kali optimasi, Bu. Ya, ada yang mau dioptimalkan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kolaborasi, meningkatkan sinergi ataupun kerjasama antara Rumah Sosial Kutub, pemerintah pemerintah Kota Jakarta Selatan dan juga ibu-ibu PKK tentunya, gitu, Bu ya. Nah, izin menyampaikan topik pembahasan pada siang hari ini insya Allah tidak banyak, hanya 3 saja, Bu ya, gitu. Yang pertama nanti izin saya menyampaikan tentang Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum. Karena mungkin ibu-ibu masih ada yang bertanya, Bu ya, Mas, itu kutub-kutub apa Mas Dimas? Kutub utara apa kutub selatan gitu? Ya. Atau kutub timur, jangan-jangan ada yang baru lagi ya, gitu. Nah, yang kedua izin saya menampilkan tentang kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah, ya. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu harus tahu dulu, Bu ya, apa yang mau dioptimalkan. Nah, yang ketiga baru nanti saya menyampaikan tentang kondisi saat ini, rencana, Bu, rencana 3 bulan program dari program sedekah minyak jelantah ini. Nah, mungkin sini catatan saja, Bu ya, 2 hal sebelum saya lanjut. Yang pertama, nanti ibu-ibu kalau bisa mencatat, Bu ya, tiba-tiba lagi pemaparan materi, tiba-tiba nanti mencatat dan ketinggalan. Tenang saja, Bu. Kenapa? Karena nanti materi ini dan juga rekamannya itu akan saya share ke ibu-ibu sekalian. Yang kedua, insya Allah ini tidak lama, Bu ya, sekitar 20 menit ke depan karena saya juga hanya menyiapkan 13 slide, Bu. Ya, jadi tidak lama. Mungkin kita langsung saja ke yang pertama, Bu ya.
tentang Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum. Nah, ini Bu, sedikit cerita Bu ya tentang kutub. Jadi Mas, kutub itu kutub apa Mas gitu? Nah, kutub itu sebenarnya singkatan Bu. Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Komunitas Tahajud Berantai. Jadi kami dulu awalnya komunitas Bu. Awalnya komunitas berdiri di tahun 2013. 5 tahun perjalanan Bu, di tahun 2018 kami mikir nih Bu, bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dan lebih hebat lagi tentunya. Oleh karena itu kami membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Mas Dimas, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu lembaga apa? Jadi itu adalah lembaga ziswaf Bu, lembaga yang mengelola dana zakat, wakaf, infak, dan sodakoh. Jadi mirip-mirip lah Bu ya, 11-12 lah kayak ACT ataupun rumah zakat. Nah, alhamdulillah Bu, secara kelembagaan maupun secara operasional kami sudah mendapatkan izin. Secara kelembagaan kami sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara operasional kami merupakan member dari Forum Zakat gitu Bu ya. Nah, salah satu program kami di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum Ibu. Yang ini, yang ada daun lagi tersenyum ini logo programnya Bu. Tersenyum juga singkatan Ibu. Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba ulangin Bu dalam hati. Apa arti tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Di mana di program Tersenyum ini kami mengajak masyarakat, kami mempunyai tujuan, yaitu apa? Mengajak masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Yang pertama Bu, hidup sehat. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu yang ada di Pancoran, Bu ya, di Kelurahan Pancoran. Ibu-ibu kalau goreng-goreng, minyak gorengnya digunakan berapa kali? Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali misalnya? Ya. 2 kali. 2 kali. Masya Allah, udah keren-keren ya. Ibu-ibu udah pada paham. Benar Bu. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, minyak goreng itu maksimum sebaiknya digunakan 3 kali. Tidak boleh lebih Bu. Loh, kenapa Mas Dimas? Karena minyak goreng mempunyai senyawa karsinogenik Bu. Yang dimana senyawa ini bisa memicu penyakit kanker. Ya, jadi tidak boleh lebih-lebih. Walaupun saya akui menggoreng menggunakan minyak hitam Bu ya, goreng ayam, goreng ikan, apalagi buat sambal Bu, sedapnya gitu ya. Tapi itu tidak sehat Bu ya, nggak boleh lagi jadinya Bu ya gitu. Yang kedua, Go Green. Go Green ini hidup bersih. Nah, coba saya tanya lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu kalau misalnya habis goreng-goreng, minyaknya diapain? Dibuang Bu ya, mungkin kebanyakan dari kita. Tapi saya yakin Bu, ibu-ibu keren atau hebat-hebat yang ada di Kelurahan Pancoran udah pada tahu minyaknya dikumpulkan, tidak dibuang. Tapi masih ada Bu ibu-ibu di luar sana yang goreng-goreng, habis itu minyaknya dibuang. Kemana? Wastafel, selokan, got, bahkan ke tanah. Nah, di mana Bu ya? Minyak goreng ini sebenarnya bisa membuat pencemaran lingkungan Bu. Kenapa? Karena minyak goreng ini merupakan lemak Bu ya. Lemak kalau ketemu sabun kan ngegumpal Bu. Nah, gumpalan inilah yang bisa menyebabkan mampet ya. Pencemaran lingkungannya apa Mas? Yaitu banjir ya. Jangan di musim hujan, tapi di musim kemarau saja bisa banjir. Nah, yang ketiga, Go Berkah Bu. Mungkin ini yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia Bu ya, Masya Allah. Yaitu apa? Kami mengajak masyarakat untuk hidup berkah. Kok bisa Mas Dimas? Saya tanya ke ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau bisa bersedekah menggunakan apa? Mungkin kebanyakan dari kita menggunakan uang Bu ya, atau tenaga, atau barang-barang yang masih kita gunakan. Tapi dengan program Tersenyum ternyata Bu, kita bisa Bu bersedekah menggunakan limbah. Yaitu apa? Limbah minyak jelantah. Nah, harapan kami Bu ya, dengan adanya program Tersenyum ini bukan cuma tersenyum warganya. Ya, tersenyum itu kan menandakan bahagia Bu ya. Bukan cuma tersenyum warganya, bukan cuma bahagia warganya, tapi juga bersih kotanya. Nah, gitu Bu. Nah, Mas Dimas, oke Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas. Ternyata Rumah Sosial Kutub punya program namanya Tersenyum atau sedekah minyak jelantah. Terus kondisi saat ini seperti apa Mas Dimas? Katanya programnya sudah berjalan hampir 2 tahun. Nah, ini izin saya menampilkan data Bu ya.
Yang pertama, Bu, yang paling atas. Bayangin, Bu, di Jakarta Selatan saja setiap bulan itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul. Bayangin, Bu, 14.000 liter. Bu ya. Ini kurang lebih 13 ton. Banyak banget, Bu ya. Ibu-ibu kalau tuang minyak ini bisa buat kolam ikan lele, Bu. Karena memang banyak. Nah, dari 14.000 liter ini ada sekitar 500 juta dana sedekah yang terkumpul setiap bulannya. Nah, kapan lagi ibu-ibu bisa bersedekah menggunakan limbah, Bu ya? 500 juta lagi hasilnya. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 saja ya mikir 7 keliling, Bu ya. Apalagi sedekah 50.000, Bu. Sudahlah besok aja sedekahnya. Besok-besok malah tukang batagor lewat, tukang siomay lewat ya, malah jajan nggak jadi sedekah gitu. Tapi dengan program Tersenyum kita bisa bersedekah, Bu ya. 500 juta setiap bulan. Nah, ini Bu, ini yang mau saya sampaikan, Bu ya. Jadi dari 65 kelurahan 65 kelurahan yang ada di Jakarta Selatan, Bu ya. Ada 10 kelurahan, Bu, yang sudah kami sebut optimal, yaitu kelurahan-kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Ada 37 kelurahan yang sudah mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen. Ada juga 18 kelurahan yang mengumpulkan masih 0 jerigen setiap bulan, Bu. Walaupun ya Ibu, sosialisasi di semua kelurahan tuh sudah, Bu. Sudah semua, Bu, di semua kelurahan di Jakarta Selatan. Namun tetap saja ini masih kejadian, Bu ya. Kenapa Mas Dimas? Karena kami menemukan kendala, Bu. Nah, apa saja Mas Dimas kendala-kendalanya? Nah, ini. Pertama, koordinasi dengan PIC-nya belum optimal, Bu. PIC itu penanggung jawab, Bu ya, atau koordinator. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu person in charge yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas kok belum optimal? Karena gini, Bu, biasanya program sedekah minyak jelantah ini yang ada di kelurahan itu dipegang kalau nggak dengan kasih ekbang dengan lurahnya secara langsung. Bayangin, Bu, satu orang ini yang menghandle semuanya. Maksudnya yang melakukan penjemputan, pendekatan ke masyarakat, Bu ya, pencatatan, koordinasi dengan rumah sekutu, koordinasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Bayangin satu orang ini yang melakukan semuanya, Bu. Nah, oleh karena itu ke depannya nanti ada keterlibatan PKK, Bu, ya, di mana nanti PKK yang akan membantu untuk pendekatan ke masyarakat, yang ngajakin masyarakatnya untuk bersedekah minyak jelantah. Nah, untuk penjemputan tetap nanti PPSU-nya melalui kasih ekbang, Bu. Jadi nanti di kelurahan tuh ada 2, Bu, yang bergerak, kasih ekbang dan juga PKK. Di mana kasih ekbang akan minta PPSU untuk melakukan penjemputan minyak jelantah. Kalau ibu-ibu PKK-nya nanti yang ngajakin masyarakat untuk bersedekah menggunakan minyak jelantah. Nah, yang kedua masalah yang dihadapi apa Mas Dimas? Ini, Bu, tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal, Bu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya, Bu, dari sekitar 600 RW yang ada di Jakarta Selatan, ya, yang baru ikut program ini itu baru sekitar ya 60 hingga 70 jerigen, Bu. Ya, 60 hingga 70 RW, maaf, ya, atau sekitar 10%-nya. Ya. Nah, ini mau kita ditingkatkan. Yang ketiga, ruang lingkupnya belum berjalan dengan baik, Bu. Maksudnya antara kecamatan, kelurahan maupun RW kadang masih tumpang tindih. Contoh misalnya saya sedekah ke kecamatan, Bu. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kamu kok nggak sedekah sih? Saya bilang, saya sudah sedekah ke kecamatan. Kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa nggak sedekahnya ke RW saja? Gitu, Bu ya. Nah, Bu, kendala-kendala ini kemarin kami bawa rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga tentunya. Apa saja Mas Dimas solusinya? Nah, ini, Bu ya. Yang pertama, mohon izin nanti, Bu. Mohon izin. Jadi nanti dari anggota PKK yang ada di Kelurahan Pancoran itu akan menjadi PIC, Bu. Ya, PIC program atau penanggung jawab atau koordinator lah, Bu ya, gitu. Di mana nanti PIC ini yang sering koordinasi, Bu, atau chattingan, Bu ya, antara PIC yang ada di PKK, kasih ekbang dan juga saya nantinya. Itu jadi kita bertiga nanti, Bu, ya akan sering koordinasi mengenai program sedekah minyak jelantah yang ada di Kelurahan Pancoran, ya.
Nah, PIC ini bisa Bu, bisa dari PKK secara keseluruhan ataupun Pokja 3-nya Bu ya. Jadi bebas ya. Ini kami serahkan kepada pihak kelurahan Bu ya untuk menentukan PIC-nya siapa. Nah, nanti setelah PIC ini ditentukan Bu ya, nanti tentunya ada pengumpulan data Bu. Data apa Mas Dimas? Ada 2 data yang mau dikumpulkan, yaitu data RW dan data UMKM. Ya, data RW nanti ya mana RW mana saja sudah ikut bergabung, mana RW yang belum ikut bergabung, Bu ya. Kalau UMKM nanti mana beberapa UMKM yang berhubungan sama minyak jelantah Bu ya. Nanti soalnya UMKM ini mau ditargetkan Bu untuk pengumpulan minyak jelantah. Ya tidak perlu semuanya Bu. Mungkin bisa ditargetkan ya 10 dulu Bu ya. 10 atau 20 jadi diambil sampel dulu untuk UMKM-nya gitu Bu. Baru nanti yang ketiga ada pembagian ruang lingkup program Bu. Di mana nanti kecamatan mengumpulkan minyak jelantah dari sektor apa saja, kelurahan dari sektor apa saja, dan RW dari sektor apa saja. Oke Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, ternyata Rumah Sosial Kutub punya program namanya Tersenyum Bu ya, sedekah minyak jelantah. Kami juga sudah tahu Mas Dimas beberapa kondisi saat ini, beberapa kendala dan juga solusi. Terus ke depannya mau ngapain Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di sini mau ngapain? Nah, ini Bu, ini inti presentasi saya pada siang hari ini. Yang pertama saya punya timeline Bu ya. Timeline itu agenda bulanan lah Bu bisa dikatakan. Di sini ada tabel, ada bulan dan juga ada kegiatan. Nah, di bulan Mei kemarin alhamdulillah kami sudah melakukan 3 kegiatan Bu ya. Yang pertama tentunya sudah melakukan koordinasi dengan PKK Kota, Sudin LH dan juga Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, yang kedua Bu, kami sudah menandatangani surat kerjasama. Jadi kalau ibu-ibu PKK-nya di sini nanya, Mas Dimas, ini kerjasama yang melibatkan PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan resmi tidak? Jawabannya resmi Bu, karena kami punya surat kerjasamanya Bu ya, gitu atau MOU lah bahasanya. Yang ketiga mungkin ibu-ibu di sini ada yang ikut Bu. Waktu itu ada dilakukannya webinar untuk seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan Bu ya. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang sudah ikut Bu waktu itu. Nah, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus kurang lebih kegiatannya sama Bu. Di mana nanti tadi Bu ya, yang menunjuk PIC dari PKK-nya dan juga pengumpulan data. Jadi kita ya masih menunjuk PIC dan juga pengumpulan data dulu Bu untuk awal-awal ini. Sebelum nanti turun untuk pengumpulan minyak jelantah ke UMKM Bu ya gitu. Nah Mas Dimas, kalau misalnya nih ibu-ibu PKK-nya atau kami atau kita semua Mas Dimas mau ikut untuk meningkatkan program sedekah minyak jelantah ini bagaimana Mas Dimas? Langkah-langkah yang harus diambil apa Mas Dimas gitu. Nah, mungkin ini Ibu udah pada paham juga Bu ya. Itu. Yang pertama tentunya pasti edukasi Bu. Di mana edukasi ini berjenjang Bu ya. Alhamdulillah kami sudah ke tingkat kemarin wali kota Bu. Terus sudah ke tingkat kecamatan. Nah, sekarang ke tingkat kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Tidak menutup kemungkinan ke depannya ada ke tingkat RW Bu. Itu Bu ya. Nah, setelah edukasi, harapannya Bu, ibu-ibu mulai mengumpulkan minyak jelantah. Bisa dikumpulkan di wadah-wadah kecil dulu Bu ya. Misalnya di botol aqua atau kaleng kongguan gitu Bu. Nah, setelah dikumpulkan di wadah kecil, nanti bisa Bu minyak jelantahnya dikumpulkan di dirijen seperti ini Bu. Dirijen yang 18 liter. Ya, di mana di dirijen ini ada stikernya. Di stiker itu ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK dan ada logo Sudin LH. Ya gitu. Nah, dirijennya bagaimana Mas Dimas? Dirijennya kami yang siapkan, kami yang fasilitasi. Berapa banyak? Seperlunya. Kalau misalnya ibu-ibu PKK di sini mau minta 10, kami sediakan 10. Kalau mau minta 100, kami sediakan 100. Ya, tapi biasanya kami sediakan 1 RT 1, Bu. Ya, 1 RT 1 gitu. Atau misalnya kalau sekarang ada PKK-nya mau 1 kader 1 juga boleh lah Bu ya gitu. Nanti mungkin bisa disepakatin di akhir Bu. Nah tentunya setelah dilakukan pengumpulan minyak jelantahnya akan dijemput. Nah biasanya yang berlaku saat ini minyak jelantah itu yang dari di RT atau RW Bu ya. Itu nanti kalau udah penuh akan dijemput oleh PPSU-nya Bu. Dijemput oleh PPSU, ditukar dengan jerigen yang kosong, dibawa ke kantor kelurahan. Nah, baru Bu di kantor kelurahan ini akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu ya gitu. Mas Dimas, penjemputan ini ada ketentuannya enggak? Ada Bu.
hanya satu, minimal 5 penjemputan. Minimal, mohon maaf, maksudnya minimal 5 jerigen. 5 jerigen itu baru bisa dijemput. Ya, jerigen ini maksudnya secara kolektif, Bu ya. Jadi kalau misalnya di kelurahan Ibu, kalau misalnya secara dihitung-hitung secara semuanya ada 5 jerigen, itu bisa dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu, gitu. Waktunya berapa lama? Bebas, Bu. Kami tidak menentukan waktunya, Bu ya. Mau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, bebas, Bu. Gitu. Nah, setelah dijemput, mungkin ibu-ibu bertanya ya, Mas Dimas, minyak jelantah diapakan ini? Apakah dijadikan minyak curah? Apakah dijernihkan lagi atau dikonsumsi lagi? Nah, kalau kami tidak kami jadikan minyak curah, Bu, tapi kami jadikan yang namanya biodiesel. Biodiesel. Di mana biodiesel ini solar lah, Bu ya. Bahan bakar ramah lingkungan untuk mobil-mobil besar, biasanya tronton, truk atau lain sebagainya, Bu, gitu. Ya. Nah, Mas Dimas, kok dari tadi kita bahas sedekah minyak jelantah, tiba-tiba kok ada 500 juta dana sedekah, Mas Dimas. Nah, itu kami punya namanya konsep sharing sedekah, Bu. Jadi setiap satu dirijennya itu ada nilai sedekahnya, ya. Nah, ini Bu yang saya mau tekankan. Kalau ini bukan jual beli, Bu ya. Jadi akad kita atau perjanjian kita, Bu, antara Rumah Sosial Kutub dan masyarakat itu bukan jual beli. Jadi kami tidak membeli minyak jelantah dari ibu-ibu sekalian, tapi kami mengajak masyarakat untuk bersedekah, Bu. Di mana dari sedekah minyak jelantah ada nilainya. Jadi nilai sedekah ini adalah nilai sedekah, Bu ya, bukan jual beli atau untung. Berapa Mas Dimas nilai sedekahnya? Yaitu 135.000 per dirijen. Ini nilai sedekahnya, Bu ya, gitu. Di mana nanti dari 135.000 ini nanti dibagi dua, Bu. 60% atau 81.000 itu akan dikembalikan ke masyarakat. Ya, sederhananya kami transfer balik ke masyarakat, Bu. Ya. Harapan kami karena dana sedekah, Bu ya. Dana ini digunakan untuk program pemberdayaan. Ya, apalagi itu Mas Dimas. Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Contohnya misalnya, Bu ya, dari 81.000 ini mau digunakan untuk kegiatan-kegiatan misalnya gotong royong, santunan yatim, gitu ya, sedekah pangan, Bu. Atau sekarang lagi Covid mau dibuat untuk pengadaan masker, mau dibuat untuk buat dapur umum, boleh. Jadi memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan bersama, Bu ya, bukan untuk individu atau bukan untuk kelompok tertentu. Nah, yang 40% itu atau 54.000 itu akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu. Di mana dana ini akan kami gunakan selaku lembaga amil zakat, Bu ya. Yang nantinya tetap akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini Bu. Ini mungkin yang baru, Bu. Ya, karena kalau dari awal sampai yang tadi, Bu ya, mungkin ibu-ibu sudah pada paham, sudah pada tahu, Bu ya, gitu. Nah, tapi sebenarnya di sini ada yang baru, ada dua hal yang baru, Bu. Yang pertama ini, slide ini ada yang baru, Bu, ya, gitu. Nah, tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000, Bu ya. Kami mempunyai saran atau rekomendasi, Bu ya. Di mana kalau ibu-ibu bertanya, Mas Dimas, ini program ini kalau misalnya kami membutuhkan operasional di lapangan boleh nggak Mas Dimas? Jawabannya boleh. Di mana saran dari kami, Bu, maksimum mentok-mentoknya paling banyak digunakan 20.000 untuk operasional, Bu. Ya. Kurang boleh, lebih jangan, ya. Jadi maksimum 20.000. Ya, 61.000-nya digunakan untuk program-program penyaluran, Bu ya. Program-program penyaluran atau program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lingkungan Pancoran tadi, Bu. Nah, yang 54.000 di Rumah Sosial Kutub kami transparansi saja, Bu ya. Ada 10.000 yang akan digunakan untuk operasional. 34.000 yang akan kami gunakan dalam bentuk penyaluran. Nah, ini Bu yang baru. Namanya ada Asnaf Fisabilillah 10.000. Itu apa Mas Dimas? Asnaf Fisabilillah ini adalah haknya orang-orang koordinator lah, Bu. Koordinator atau penggerak yang ada di tingkat kelurahan. Atau sederhananya ini nanti 10.000 ini nanti akan kami salurkan untuk pihak kelurahan Pancoran. Jadi 10.000 ini akan kami salurkan, Bu ya, untuk pihak kelurahan Pancoran. Kenapa Mas Dimas? Karena pihak kelurahan itu tugasnya double, Bu. Ya, bukan cuma tugasnya plus-plus, tapi perannya juga plus-plus. Bukan cuma mengumpulkan, tapi nanti ada pendataan. Nah, apa saja Mas Dimas tugas dan perannya? Ini, Bu.
Ya, ini mungkin poin kedua yang baru, Bu, ya, gitu. Nah, pihak kelurahan itu mempunyai 3 peran sebenarnya, Bu. Di mana perannya nanti ada monitoring, controlling, dan juga supporting. Apalagi itu Mas Dimas, link ya. Nah, izin saya jelaskan sedikit, Bu. Jadi monitoring itu nanti yang nanyain, Bu. Ya, misalnya RW 1 monitor udah sedekat minyak jelantah belum? RW 2 monitor gitu. Nah, kalau controlling itu yang sedikit mikir, Bu, ya. Misalnya RW 1 mengumpulkan 10 dirijen bulan ini, Bu. Tiba-tiba bulan depan mengumpulkan 5 dirijen. Kan berkurang 5, Bu, ya. Nah, itu ditanyain kenapa dan ada kendala apa gitu. Yang ketiga supporting. Supporting itu yang membantu lah, Bu. Kalau misalnya di wilayah ibu-ibu masing-masing membutuhkan bantuan untuk penjelasan ulang, Bu. Nah, boleh, Bu, ya gitu. Nah, tapi sebenarnya tenang saja, Bu. 3 hal ini juga sebenarnya dilakukan oleh Rumah Sosial Kutub. Kenapa? Karena nanti insya Allah setelah ini akan kami buatkan grup WhatsApp, Bu, ya. Yang dimana nanti isinya ada saya, ibu-ibu PKK, Kasih Ekbang, dan juga tim admin kami. Nah, admin kami lah nanti, Bu, yang insya Allah akan membantu untuk monitor, mengkontrol, dan mensupport program sedekah minyak jelantah yang ada di Kelurahan Pancoran. Nah, ini, Bu, mungkin yang baru. Ya, jadi di mana untuk kedepannya program sedekah minyak jelantah ini ada laporannya, Bu. Ya, ada laporannya yang di mana nanti pihak kelurahan itu akan memberikan laporan kepada pihak kecamatan, Bu, setiap bulan. Gitu, Bu, ya. Laporannya sederhana, Bu. Sudah kami siapkan formatnya. Sederhananya berapa banyak minyak jelantah yang terkumpul, berapa banyak dana sedekah yang terkumpul, untuk apa saja dana sedekahnya itu. Nah, kayak gitu doang, Bu, sebenarnya. Sederhana banget gitu, ya, nggak ribet, Bu. Nggak berlembar-lembar kok, Bu, enggak, Bu, gitu. Jadi nanti cuma 1 lembar saja. Nah, untuk pihak wilayah bagaimana, Mas Dimas? Pihak wilayah atau RW, Bu, ya, mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini, Bu. Rumah tangga dan pedagang. Ya, kalau untuk UMKM nanti bolehlah, Bu, ya, UMKM dikumpulkan oleh pihak kelurahan. Kenapa? Karena nanti kan biasa kalau UMKM itu membutuhkan surat menyurat, Bu, ya, administrasi, surat izin dan lain sebagainya, di mana hal ini itu nanti kerap, Bu, ya, dengan pihak kelurahan tuh erat banget. Nah, mungkin nanti untuk teknisnya bisa, Bu, UMKM itu dikumpulkan oleh pihak kelurahan, rumah tangga dan pedagang dikumpulkan oleh PKK wilayah. Nah, sebenarnya, Bu, 3 sektor inilah, Bu, ya, yang akan dimonitor, dikontrol, dan disupport oleh pihak kelurahan. Jadi kalau kita lihat di sini, Bu, ya, pihak kelurahan jantungnya, Bu, ya, jantung dari program ini gitu. Nah, karena tadi tugasnya plus-plus, perannya plus-plus tadi, Bu, makanya alasan kami ada asnaf fisabilillah yang kami salurkan untuk pihak kelurahan 10.000 setiap dirijen, Bu. Gitu. Nah, nanti sama saja, Bu, ya. Pihak wilayah itu akan memberikan laporan kepada kelurahan setiap bulan. Nanti kelurahan akan melapor ke kecamatan. Kecamatan laporan ke wali kota. Nah, laporan inilah yang akan dievaluasi bersama nantinya, Bu. Gitu. Nah, ini, Bu, ini slide terakhir, Bu, ya, tapi himbauan saja dari saya, Bu. Misalnya, Bu, ya, nanti kalau misalnya di lapangan, Bu, di lapangan pada saat penjemputan minyak jelantah, misalnya di Pancoran sudah penuh lah 10 dirijen, Bu. Itu kan akan dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu, ya. Nah, pastikan 2 hal, Bu, pada saat penjemputan. Pastikan 2 hal, ya. Yang pertama apa, Mas Dimas? Pastikan yang pertama ada bukti setornya, Bu, yang seperti ini. Ya. Jadi, tim lapangan kami yang akan melakukan penjemputan itu pasti akan memberikan ini, Bu, kepada ibu-ibu. Jadi misalnya Pak Kelurahan Pancoran, Bu, ya, dijemput 10 dirijen, nanti Ibu akan mendapatkan bukti setor ini, ya, yang akan ditandatangani, Bu, gitu. Untuk apa? Ini nanti sebagai bukti kalau Kelurahan Pancoran sudah mengumpulkan minyak jelantah 10 dirijen misalnya di hari itu, ya. Yang kedua, Bu, ini merupakan standar kami, Bu, ya. Jadi ini merupakan salah satu proses penjemputan minyak jelantah, Bu, ya. Jadi tim kami yang melakukan penjemputan minyak jelantah itu mempunyai standar seragam lah, Bu. Di mana yang pasti pertama ada name tag, Bu. Ya, ada kartu nama seperti ini yang dikalungkan, Bu, ya. Dan juga di bajunya pasti menggunakan seragam. Di mana seragam itu ada logo Rumah Sosial Kutub, Bu. Nggak mungkin nggak ada. Jadi tim kami nggak mungkin pakai kaos biasa, Bu, ya. Pasti seragam. Dan yang ketiga pasti menggunakan sepatu. Tidak mungkin menggunakan sendal. Nah, jadi, Bu, nanti kalau di lapangan tiba-tiba ada orang lain, Bu, yang menjemput minyak jelantah tanpa melakukan standarisasi ini jangan diberikan, Bu, ya. Kenapa?
Karena kami takut, Bu, nanti ibu-ibu sudah mengumpulkan minyak jelantah capek-capek, tapi tidak tercatat, Bu. Tidak tercatat di database kami dan tidak kami laporkan. Itu yang kami takutkan, Bu, ya, gitu. Jadi, pada saat nanti di lapangan, pastikan dua hal ini, Bu. Pertama, ibu-ibu menerima surat setor ini, Bu, ya. Yang ini nanti akan kami input atau masukkan ke database, Bu, ya. Untuk apa? Untuk dilaporkan kepada pihak wali kota. Yang kedua, ini, Bu, standar penjemputannya, Bu, ya, gitu. Nah, kalau tidak ada salah satunya, jangan diberikan, Bu, dirijennya seperti itu. Nah, itu saja, Bu, pemaparan materi dari saya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu, ya, gitu. Di sini ada alamat kami, Bu. Alamat kantor kami itu ada di Lenteng Agung. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau main, silahkan, Bu, ya, boleh, monggo banget gitu. Di sini ada nomor saya, Bu. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan atau diskusi atau saran, boleh banget. Nanti bisa saya bantu untuk ketikkan di kolom chat, Bu, ya. Nah, kalau yang bawah ini merupakan sosial media kami, di mana kami mempunyai Facebook dan juga Instagram, Bu. Di sosial media inilah, Bu, kami memberikan laporan setiap harinya berupa foto-foto, Bu. Ya, kegiatan kami setiap hari. Contohnya kalau misalnya ada penyaluran, kami, Bu, akan upload itu dari fotonya, siapa saja yang menerima, di mana, kapan, bentuknya apa, berapa banyak, itu ada, Bu, pasti. Nah, jadi nanti ibu-ibu mungkin bisa follow, Bu, ya. Misalnya Instagram kami biar bisa dapat update-nya terus, Bu. Nah, kalau yang ini merupakan website kami, Bu. Bahkan di sini lebih lengkap, bukan cuma kegiatan tapi juga ada laporan keuangan. Jadi kalau ibu-ibu di sini mau nanya, Mas Dimas, laporan keuangannya gimana? Silahkan, Bu, buka website kami. Di situ nanti bisa di-download, Bu. Itu, Bu, ya. Nah, Bu, izin, Bu, saya melakukan dua hal, Bu, ya. Biasanya, Bu, sebelum saya tutup, saya melakukan dua hal. Yang pertama, saya menampilkan video. Cuman karena ini via Zoom, Bu, ya, saya takut nanti suaranya pecah-pecah atau nanti nggak jelas. Jadi nanti saya kirimkan via WhatsApp saja, Bu, ya, gitu. Yang kedua, izin saya tampilkan dua slide tambahan. Untuk apa? Untuk format pengumpulan datanya. Karena saya tidak mau, Bu, ada misalnya nanti ada omongan-omongan negatif di mana, Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan data apa? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih format pengumpulan datanya seperti ini, Bu. Ya, sudah saya siapkan, bisa diperbanyak, Bu, ya. Sederhana kok, Bu. Di sini ada nama kelurahan, Bu, ya. Mungkin bisa diisi Kalibata, gitu, Bu. Pancoran, maaf, Kelurahan Pancoran. Nama PIC-nya siapa? Nomor HP-nya berapa? Nah, nanti bisa diisi, Bu. Berapa jumlah UMKM yang ada di sini? Mungkin bisa sampel dulu, Bu, ya. 10 misalnya. Jumlah RW yang aktif berapa, RW yang tidak aktif berapa. Setelah dicatat, dijabarkan, Bu, ya. Yang pertama UMKM. Di sini ada daftar UMKM, bentuk UMKM, nama pemilik, nomor HP. Misalnya UMKM 1, Bu, ya, bentuknya misalnya pecel lele, Bu, misalnya. Yang jualan misalnya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa, gitu, Bu, ya. Nah, sama halnya dengan RW, Bu, dijabarkan juga seperti ini. Di sini ada daftar RW, statusnya, nama ketua RW, nomor HP. Contohnya RW 1 udah ikut sedekah minyak jelantah atau belum, nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Gitu, Bu, ya. Nah, itu saja, Bu, pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, diskusi atau saran, Bu. Monggo, Ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, Bu? Saran atau diskusi boleh banget, Bu. Bu, nggak pada ngantuk, Bu, ya. Siang-siang, habis hujan, Bu, ya. Dingin-dingin gitu, ya. Masya Allah, ntar Ibu pada ngantuk nih, Bu. Diam-diam paham nggak, Bu? Atau pertanyaan, atau diskusi, atau saran, Bu? Boleh banget, Bu. Mas, ini uangnya cash kan ya? Masya Allah, tuh ada pertanyaan deh dari Ibu Dia. Mas Dimas, ini uangnya cash atau gimana? Nah, izin saya jelaskan, Bu, ya. Untuk transfernya gimana, Bu? Nanti uangnya akan ditransfer, Bu. Ya, jadi bukan dalam bentuk cash, Bu, ya. Jadi 81.000 itu yang dikembalikan ke masyarakat itu bukan cash, Bu, tapi transfer. Transfernya gimana, Mas Dimas? Itu akan ditransfer ke salah satu rekening yang ada di kelurahan, Bu. Ya, mungkin perwakilan, Bu, ya. Bisa dari Ibu PKK-nya atau kasih Ekbanknya, Bu. Tapi kalau selama ini kasih Ekbanknya sih, Bu, gitu, ya. Nah, gimana, Mas Dimas, untuk transfernya? Biasanya akan kami transfer maksimum, Bu, 2 hari setelah penjemputan. Biasanya sih, Bu, ya, kalau pagi dijemput, sore itu udah ditransfer, Bu, biasanya. Tapi ya kita pahit-pahitnya, Bu, ya. Kalau misalnya takutnya nanti ada kesalahan sistem, Bu,
Jadi maksimum 2 hari, Bu. Kalau misalnya hari dijemput, ya paling lama lusa itu ditransfer, Bu, jam 5. Itu Ibu dia ya. Jadi bukan cash tapi ditransfer, Bu. Untuk contoh ininya ada nggak? Contoh kegiatan sosial sudah disalurkan itu ada nggak dokumentasi? Dari pihak kelurahan yang dia di pihak masyarakat atau dari pihak rumah sosial kutub, Bu? Dari sosial kutub. Oke, tentunya ada, Bu, ya. Insyaallah Ibu dia ini bagus banget di pertanyaannya. Mas Dimas, ada nggak Mas Dimas dokumentasi yang dilakukan oleh rumah sosial kutub dari sedekah minyak jelantah ini? Ada, Bu. Ya. Contohnya, Bu, kami kemarin melakukan penyaluran, Bu, ya. Misalnya di bulan Februari kemarin kan ada banjir, Bu, ya, gitu. Ya mungkin di PPT tidak saya tampilkan foto-fotonya, tapi di Instagram tuh ada, Bu. Nah, di sini bisa saya bantu jelaskan saja, Bu, ya. Misalnya pada saat bulan Februari kemarin ada banjir di Jakarta, Bu, ya. Itu kami membuat penyaluran. Ataupun minggu lalu, Bu, misalnya. Itu ada beberapa titik di Jakarta Utara, Bu, yang kena kebakaran, gitu. Nah, kami waktu itu memberikan bantuan sembako untuk dapur umumnya, Bu. Ya, itu yang di Jakarta. Yang di luar ada nggak, Mas Dimas? Ada. Contohnya di Bekasi kami punya Sekolah Masjid Indonesia, Bu. Di mana di situ kami membuat sekolah dan juga beasiswa untuk orang-orang yang memang hafal Al-Quran, gitu ya. Jadi untuk santri-santri. Kami juga menyalurkan beberapa Al-Quran, Bu, ke daerah-daerah pelosok, misalnya Gorontalo, NTT, Bu, ya. Kalimantan dan sebagainya. Nah, ada satu, Bu, sebenarnya yang unik yang kami lakukan bulan lalu, di mana di daerah Sulawesi, Bu, ya, kami menyalurkan membuat sumber air karena di situ kekurangan air, Bu. Untuk ngambil air aja jalan sekitar 10 kiloan, Bu. 10 kilo. Saking jauhnya, Bu, mereka saja mandi hanya 2 kali seminggu. Mandi 2 kali seminggu. Nah, karena di situ kekurangan air, kami di situ membuat sumber air kemarin, Bu, bulan lalu, Bu. Bulan ya sekitar 6 mingguan lah, Bu, ya. Karena di akhir Juni kami datang ke sana, kami salurkan air, kami buat sumber air untuk ke desa itu. Biar nanti di desa itu tidak kekurangan air lagi seperti itu, Bu. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan kami, Bu, ya. Tapi nanti kalau untuk mau lebih jelasnya, Bu, ya, ada foto-fotonya segala macam itu ada di Instagram kami. Lengkap, Bu. Lengkap, setiap hari pasti ada foto-foto baru di situ, Bu. Itu Ibu Diah, ya. Ya, baru di foto Pak Instagramnya tadi baru. Oh, baru diikutin. Nah, nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa di-follow, bisa di-share juga, Bu, ya, gitu. Oke. Ada lagi, Ibu, yang mau disampaikan, disarankan, Bu? Boleh juga, Bu. Oke, Bu, saya tunggu mungkin 1-2 menit, Bu, ya. Mas Dimas, Iya, Ibu Tri. mau tanya, di Kelurahan Pancoran kan kita udah berjalan, tapi kita ada 2 macam, swasta sama rumah kutub. Rumah kutub yang ada di Pancoran ini sama nggak sih yang Mas Dimas pegang? Oke. Nah, kalau di rumah kutub sama rumah sosial kutub itu sama, Bu, ya. Itu dari saya, Bu, sama rumah sosial kutub gitu. Sama. Oh gitu. Soalnya saya juga nggak tahu kan duitnya katanya ditransfer ya. Yang di sini ada sih yang berjalan apa? Rumah kutub tuh adanya di RW 3 aja. Saya juga nggak tahu kemarin lewat cash apa transfer. Cuma kalau yang di swasta itu saya tahunya cash. Nah terus nih saya tahu lagi katanya swasta di sini sama yang rumah kutub itu ternyata sama. Orangnya itu juga. Betul apa salah? Oke, siap. Mungkin bisa sedikit saya diluruskan, Bu. Ya, kalau misalnya di Kelurahan Pancoran tuh misalnya tadi ya dari Bu Tri ada 2, Bu, ya, antara swasta sama rumah sosial kutub. Nah, itu orangnya sama atau tidak sebenarnya saya juga belum bisa memastikan, Bu. Ya. Kenapa? Karena juga saya belum tahu, Bu, orangnya ataupun programnya. Nah, tapi kalau dari rumah sosial kutub, Bu, bisa dilihat dari dirijen, Bu, sebenarnya. Pertama, kami nggak pernah, Bu, ngambil minyak jelantah dari botol-botol, Bu, atau dari drum-drum atau dari dirijen yang besar-besar. Dirijen kami cuma satu jenis, Bu, yang 18 liter. Cuma satu jenis yang 18 liter, di mana di dirijen itu ada stikernya, Bu. Pasti ada stiker, nggak mungkin polosan.
di stiker itu ada logo Rumah Syarul Kutub, ada logo PKK, ada logo Sudin LH. Mungkin ibu-ibu kalau logo Sudin LH sama Rumah Syarul Kutub belum terlalu bisa lupa-lupa ya, tapi kalau logo PKK sudah ingat ya. Nah, lihat aja Bu di stiker itu ada logo PKK-nya nggak? Kalau ada logo PKK-nya itu pasti dari Rumah Syarul Kutub. Kalau enggak itu bukan program kami, Bu. Yang kedua, dari penjemputannya. Kalau dari penjemputannya cuma ngambil doang, Bu ya, tiba-tiba ngasih cash, Bu, atau tiba-tiba misalnya tidak ada bukti transfer ataupun yang ngambil minyak jelantahnya yang tadi, Bu, bukan nggak ada name tag-nya, nggak ada seragamnya dan nggak pakai sepatu, itu bukan program kami, Bu. Bukan program kami, ya. Karena kami kalau menjalankan program ini pasti ada buktinya, Bu, bukti store yang tadi, Bu ya. Dan yang kedua, orang-orang kami, Bu ya, dari Rumah Syarul Kutub itu pasti menggunakan name tag, seragam dan sepatu gitu. Nah, mungkin beda Bu ya kalau misalnya itu yang ke RW Bu. Misalkan kalau PPSU yang ngambilin kan ya ketahuan Bu ya, tim bajunya baju oranye gitu Bu, gitu. Nah, kalau bukan baju oranye dari PPSU, bukan dari Rumah Syarul Kutub yang ada name tag segala macam, itu berarti bukan program kami, Bu. Ya. Itu ya Ibu Tri ya. Izin bertanya, bukan bertanya sebenarnya. Dimas. Ya, gimana Bu Hesti? Sebelumnya kan tadi Pak Lurah sudah bilang kalau di Kelurahan Pancoran itu dari sebelum Kampung Tersenyum ini ada, programnya ada, kita emang di Kelurahan Pancoran ini sudah ada pengumpulan minyak jelantah itu dari swasta, Delta Hito namanya. Jadi setelah 1 tahun berjalan, baru Kampung Tersenyum itu masuk. Itu dari kata Pak Lurah itu di tingkat kota. Nah, untuk di Kelurahan Pancoran ini sementara ini di RW 3 untuk percontohan. Jadi untuk percontohan Kampung Tersenyum itu waktu itu sosialisasi itu di RW 3, Mas. Jadi emang sebelum Kampung Tersenyum ini ada, Kelurahan Pancoran itu sudah ada dengan minyak jelantah gitu. Oke, siap. Berarti di Kelurahan Pancoran ada 2 Bu yang mengumpulkan Bu ya, dari swasta sama dari Rumah Syarul Kutub Bu ya. Tapi gunanya juga sama seperti tadi buat biosolar. Mas. Oke, siap. Jadi selama ini kalau pengambilan itu cash. Kebetulan kalau yang dari Rumah Kutub Kampung Tersenyum dari Kasih Ekbang Kelurahan yang pegang. Kalau yang dari swasta saya yang pegang. Oke, siap-siap. Oke, siap. Terima kasih Ibu Estini atas infonya ya. Berarti memang di Kelurahan Pancoran ada 2 ya Ibu Tri ya. Ada dari Rumah Syarul Kutub dan ada dari swasta seperti itu Bu. Ya, masalahnya begini Mas. Di sini tuh kan saya juga baru tahu ya kalau ada yang bilang sih ternyata di satu RW itu yang dia udah berjalan Rumah Kutub sama swasta, ternyata dia bilang katanya sama gitu. Makanya saya mau tahu Rumah Kutubnya sama nggak sama Mas Dimas. Tapi Bu Hesti bilang beda ya Hes, yang swasta sama yang Rumah Kutub itu. Bagaimana? Jadi kalau menurut informasi dari Bu Hesti, katanya sih berbeda sih Bu antara Rumah Syarul Kutub sama yang swasta Bu ya, gitu. Karena kan tadi yang katanya swasta. Matiin dulu. Kamu? Kata Bu? The connection is not stable. Halo Bu? Ya Pak, lanjut. Nah, siap. Jadi mau izin lanjut Bu ya. Tadi kalau yang saya dapat sih Bu dari Bu Hesti, karena memang di Pancoran itu Kelurahan Pancoran memang ada 2 Bu yang berjalan ya, antara swasta sama Rumah Syarul Kutub. Nah, dari sini saja Bu mungkin bisa saya katakan berbeda Bu ya. Kenapa? Karena dari sistem pembayarannya sudah berbeda Bu. Di mana kalau yang swasta ini tadi menurut info dari Bu Hesti itu langsung dikasih cash Bu ya. Sedangkan kalau Rumah Syarul Kutub itu transfer. Di mana kalau Kampung Tersenyum kalau di Pancoran Bu ya, itu selama ini dipegang oleh Kasih Ekbangnya seperti itu Bu. Kalau yang swasta kan dipegang oleh Bu Hesti Bu ya. Jadi mungkin ya memang Bu
saat ini di Kelurahan Pancoran mungkin saat ini ada 2 yang berjalan ya untuk program pengumpulan minyak jelantahnya. Itu, Bu. Oke. Ya. Bagaimana Ibu-ibu? Bagaimana Ibu Tri? Ada yang lagi Bu yang mau di atau ada yang kurang Bu? Gimana Bu? Boleh nanya nggak? Boleh banget Ibu. Kalau misalnya kalau dari swasta itu, maaf nih, kira-kira uangnya sama gitu ya, sama yang dari Rumah Kutub gitu? Nah, kalau yang di swasta kurang tahu Bu ya, gitu. Karena saya juga tidak berkecimpung Bu di dengan swasta itu. Mungkin Bu Hesti, bagaimana Ibu Oh Hesti? gitu. Karena kan saya antara swasta dan juga Rumah Sekutup itu berbeda Bu, bukan institusi yang sama, itu institusi yang berbeda Bu ya gitu. Dan juga pada saat pengumpulan minyak jelantah itu saya tidak tahu Bu tujuan untuk apa. Tapi kalau di Rumah Sekutup kan dikumpulkan untuk sedekah, nanti untuk membangun masyarakat Bu gitu. Nah kalau yang swasta saya tidak tahu Bu, karena memang saya tidak berkecimpung di situ seperti itu Bu. Itu ya Bu Ektria Entia. Gimana Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau disampaikan Bu? Atau sudah cukup? Dari Sepertinya sih sebenarnya masih penasaran ya. Cuma nanti kita intern aja di dalam biar apa namanya. Saya juga jadi bingung. Rumah Kutub yang ini nih sama Mas Dimas apa enggak kan nggak tahu ya. Saya buat kelanjutannya nanti Ibu deh biar yang itu ya Bu. Oke, siap. Terima kasih. Yang swasta namanya Rumah Kutub juga Bu atau gimana Bu? Yang swasta Delta Hijau, Mas. Oh, Delta Hijau. Oke, siap. Oke, berarti berbeda Bu ya. Oke. Siap. Oke. Oke, bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, mungkin kalau apa ya, kalau pikiran saya mungkin kalau di cash itu agak susah kalau untuk ditelusurin transparansinya. Masalahnya kan nggak banyak yang tahu kalau cash itu kan hanya mungkin beberapa individu yang tahu. Kalau transfer kan kita bisa telusuri, oh sekian rupiah yang ditransfer, terus masuknya kemana kan tahu. Kalau cash itu kan hanya individu yang tahu kan, hanya individu yang tahu. Jadi transparansinya yang agak kurang jelas gitu. Mesti pertanggungjawabannya yang agak berat kalau transfer, kalau cash, kalau lewat transfer itu kan pertanggungjawabannya bisa ditelusuri gitu loh, bisa dicari kalau memang ada terselip atau atau salah penghitungan atau gimana, itu gampang untuk dikoreksi. Kalau menurut saya seperti itu aja paling perbedaannya ya. Oke, siap. Ibu lagi ngomong. Iya Mas, jadi info aja memang awal di Kelurahan Pancoran itu memang sudah ada lebih dulu. Karena kita gerak cepat ya. Kita kemudian ada saya di rumah nih, saya di rumah itu apa ya namanya ya? Rumah saya jadi karena di rumah saya suka ngumpulin minyak jelantah, terus juga untuk biodiesel dia jemput ke rumah. Akhirnya saya bilang ke Pak Lurah untuk kenapa nggak di Pancoran dicoba gitu. Setelah dicoba kita dapat swastanya itu dari Delta Hijau gitu. Kasih Ekbang ya samanya. Dan setelah setahun berjalan dan kita tuh udah sampai ke RW Mas. Jadi mereka ngumpulin perdirigannya itu udah masing RW. Jadi itu uang langsung untuk RW. Jadi RW sekian ngumpulin sekian, RW sekian ngumpulin sekian gitu. Jadi udah bukan atas nama kelurahan lagi, malah udah langsung udah sampai ke bawah, udah sampai ke RW gitu. Nah, kemudian rumah kita siasati dengan kita pakai yang di RW 3 aja. Yang di RW 3 boleh ke Sosial Kutub karena dengan pertimbangan kalau nggak salah
banyak ya RT-nya atau apa gitu waktu itu pertimbangannya kayak gitu. Nah kan setelah itu ternyata dari wali kota ini udah ada dari wali kota juga ya, udah dari wali kota. Kemudian sekarang ada optimalisasi lagi lebih untuk Kampung Tersenyum ini, makanya sebenarnya sih dikembalikan lagi ke RW masing-masing ya, maksudnya silakan pilih yang mana, mau yang ke swasta atau ke yang rumah sosial kutub dengan nilai plus sedekah itu tadi gitu kan, nilai plusnya gitu. Jadi mungkin ibu-ibu di sini dilurusin aja ya ibu-ibu nanti ke RW karena ini udah apa ya, udah sampai ke RW Mas, jadi kita ngumpulinnya dirigen masing-masing RW gitu. Jadi uangnya udah balik ke RW masing-masing. Untuk PKK kelurahan kita ngumpulin sendiri gitu. Ada lagi gitu, beda lagi. Oke, siap. Makanya tadi kata Pak Lurah juga ya, mudah-mudahan sih ini menjadi alternatif baru aja ya, maksudnya sama seperti kayak bank sampah kemarin ada dari Duitin, kemudian kita udah punya bank sampah sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Silakan dipilih mana yang mudah gitu, mana yang ini gitu. Jadi nggak perlu jadi apa ya? Nggak perlu dibikin jadi gimana gitu ibu-ibu, maksudnya silakan dikembalikan lagi ke RW masing-masing, mana yang mau dipilih silakan diteruskan gitu. Dua-duanya sama-sama bagus, punya nilai plus juga, silakan diomongin lagi aja sama ini, dan mudah-mudahan sih kedua-duanya bisa tetap berjalan gitu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Diah ya, Masya Allah. Gimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanya? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan ibu-ibu yang lainnya, Bu. Nanti kalau untuk ke RW gimana Mas? Untuk penjelasan ke bawahnya. Karena kan tadi katanya ini tingkat kelurahan. Nanti kalau memungkinkan kita ke tingkat RW. Padahal kita pengumpulan untuk dirigennya aja udah masing-masing per RW gitu. Mereka udah atas nama RW. Jadi nggak kalau di tempat tinggal saya sih memang ada di kelurahan, tapi nggak atas nama RW gitu. Jadi dari RW berapa tuang di kelurahan gitu. Kalau di itu udah per RW masing-masing. Jadi uang operasionalnya pun untuk RW masing-masing lagi, balik lagi. Siap. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa sih Bu, kalau memang nanti kita mau bikin yang lebih baru lagi, tapi kita selesaiin yang ada dulu ini. Nah, sembari kita kumpulin aja Bu Dia. Kita semua yang biasa ngumpulin itu kita kumpulin. Kita tanya yang kemarin-kemarin itu, yang masalah jelantahnya. Nah, nanti kita bikin lagi untuk yang baru rumah kutub ini gitu. Gimana Bu Dia? Silakan Bu, saya dikembalikan lagi ke masing-masing RW. Mana yang mau dipilih, mana mau berjalan keduanya pun nggak masalah buat saya sih, nggak masalah. Karena itu kan balik lagi ke RW masing-masing. Itu kan tadi ya pokoknya kata Pak Lurah ini tambahan alternatif aja gitu, alternatif sarana gitu, tambahan alternatif sarana. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih menurut ibu-ibu lebih ada nilai plusnya ya silakan aja sih. Kalau memang bisa berjalan kedua-duanya silakan. Gitu. Siap. Terima kasih Ibu Oktri. Terima kasih Masya Allah Ibu Dia dan juga Ibu Oktrianti ya, Masya Allah bagus banget Bu, diskusinya keren Bu ya gitu. Nanti ya Bu, merespon sedikit Bu yang tadi kata Ibu Dia katakan Mas Dimas, nanti untuk pendekatan ke masyarakat seperti apa gitu. Nanti untuk pendekatan ke RW Bu sebenarnya bisa saya bantu Bu untuk penjelasan ke masyarakatnya Bu ya. Jadi memang itu nanti salah satu tugas kami Bu, di mana kami itu mengedukasi masyarakat Bu, bahkan sampai ke tingkat RW Bu gitu ya. Nanti dibantu penjelasan ke masyarakat, bahkan nanti untuk media-medianya pun nanti kami siapkan Bu. Misalnya kayak flyer, brosur dan sebagainya itu nanti akan kami siapkan juga Bu gitu ya. Jadi mungkin nanti suatu kita bisa diskusikan Bu ya, kapan misalnya nih Bu, atau misalnya mau turunnya kapan ke lapangan nanti Bu ya, bisa didiskusikan. Waktu nanti saya juga ikut turun ke lapangan Bu, ikut mengedukasi masyarakat gitu Bu. Itu ya Ibu Diah ya. Oh iya Pak, memang dari sana nggak ada koordinasi, maksudnya sebenarnya di Pancoran tuh udah ada di RW 3 gitu, udah pernah sosialisasi udah ya? Sudah ada Bu, bahkan di data saya Bu, ini saya lagi buka data ya, di Pancoran itu sudah mulai itu dari September 2020 Bu. Yeah. September 2020, terakhir itu bulan Juni Bu, ada 7 jerigen bahkan. Ya karena kami juga kerjasama kan dengan Ibu Kasih Ekbangnya Bu ya gitu. Secara total itu sudah ada 45 dirijen, kurang lebih sekitar 1 ton Bu dari Kelurahan Pancoran. Gitu. Jadi alhamdulillah memang sudah ada Bu dari Pancoran. Masuk kategori yang mana tuh Mas yang udah keluar tadi? Kan ada kelurahan optimal yang belum. Nah kalau Pancoran masuk yang kedua Bu.
Karena kalau dirata-ratakan Bu ya, rata-ratakan itu belum nyampe 30, tapi baru baru 18 dirijen Bu. Kalau dirata-ratakan gitu. Itu karena baru dari 1 RW tuh ya, Mas. Baru dari 1 RW, Bu. 1 RW rata-rata 18, Bu. Nah, kalau misalnya nanti kan RW-nya nambah, ya insya Allah nanti juga nambah, Bu, seperti itu. Itu, Bu ya. Siap. Oke, bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi, diskusikan? Atau dicukupkan, Bu? Ini Atau ada si Ekbang kayaknya ya, Bu Indah ya. Bu Indah ada tambahan nggak? Oh, ada Ibu Indah. Ibu Indah. Wah, benar ada Ibu dari kasih Ekbang Ibu Indahnya, Masya Allah Ibu. Bu Indah, ada yang mau disampaikan Bu? Ya Allah. Maaf Bu, lagi ada acara ulang tahun PPSU di lantai 3. Oh, lagi ada acara ulang tahun. Ya, mungkin Bu Indah di situ. Bapak. Oke, siap. Siap. Oke. Oke, Bu, bagaimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Atau gimana, Bu? Oh ya Bu, mungkin di sini izin saya tambahkan sedikit Bu ya, gitu. Jadi jenis minyak jelantah dikumpulkan kalau di Timur Mas Sosial Kutub Bu, gitu. Kan mungkin kadang ada pertanyaan juga Bu, Mas Dimas, ini minyak jelantah yang dikumpulkan minyak jelantah seperti apa? Apakah harus yang bening, yang setengah bening, atau yang hitam-hitam? Atau boleh nggak Mas Dimas, minyak jelantahnya kalau kita habis goreng fried chicken atau ikan asin Bu ya, karena kan ada bekas tepung-tepungnya, itu boleh nggak dikumpulkan? Nah, kalau dari Rumah Sosial Kutub boleh Bu, segala jenis minyak jelantah, mau dia yang hitam, bening atau setengah bening. Bahkan kalau ibu-ibu habis goreng fried chicken Bu ya, atau ikan asin, kan ada bekas remahannya Bu ya, bekas tepung-tepungnya. Itu langsung saja dituang Bu, tidak perlu disaring. Tidak perlu disaring, langsung dituang Bu ya, gitu. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu atau tulang ayam, itu beda cerita Bu ya. Ya kalau itu mah diambil dulu ya Bu gitu. Nah, yang kedua Bu, nah ini pertama saya mohon maaf dulu ya menyebutkan ini Bu, karena ada yang bertanya Bu beberapa minggu yang lalu. Mas Dimas, kalau misalnya ada minyak goreng Mas Dimas, habis goreng daging babi misalnya, boleh nggak Mas Dimas dikumpulkan? Mohon maaf Bu ya. Nah itu jawabannya boleh Bu, boleh juga dikumpulkan. Kenapa? Karena minyak jelantahnya tidak untuk dikonsumsi ulang, tapi untuk dijadikan biodiesel Bu ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di wilayah ibu-ibu sekalian, ada nih Bu, misalnya yang UMKM atau masyarakatnya yang misalnya non Muslim yang bekas goreng daging babi mau ikut sedekah Bu, itu boleh Bu ya. Nanti dikumpulkan saja, mungkin secara teknisnya bebas Bu ya. Apakah nanti jerigennya dipisahkan atau nanti jerigen dicampur tapi nanti ada tulisan ada bekas daging babi dan bebas lain sebagainya Bu ya. Tapi intinya boleh juga Bu dikumpulkan gitu. Bagaimana Bu? Mungkin 1 menit 2 menit terakhir ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau dari pihak kelurahannya ada yang mau? Oh tadi Ibu Indah lagi ada acara Bu ya. Kita kasih kesra juga Mas. Oh ada kasih kesra, Masya Allah. Biar kebagian ngomong, ayo. Nggak banyak bergelut Bu kalau di jelantah. Emang Bu Indah apa tuh box dari awalnya. Oke. Siap. Oke. Oke, bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Bu Indah, Ibu Sari, atau Ibu Atika, Bu? Ada yang mau disampaikan, Bu? Barusan Bu Atika. Oh, ya, tadi. Ya, Bu. Tadi kan baru ya pembukaan, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup saja, Bu, ya? Oke. Oke, siap. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, Bu, ya, yang sudah memberikan waktunya, menyempatkan hadirnya, Bu, ya, gitu. Walaupun sekarang lagi habis makan siang, dingin-dingin, hujan, Bu, ya. Enaknya mah tidur siang, Bu. Tapi ibu-ibu masih ya hadir, Bu. Ya, dengerin saya ngobrol, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti izin, Bu, ya, saya titip salam, Bu, buat yang lain yang ada di Kelurahan Pancoran, Bu, ya. Untuk ibu-ibu PKK-nya dan juga mungkin untuk kader-kader Jumantik atau Dasawismanya, Bu. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf, mohon dibuka pintu maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, yang tidak enak didengar, atau bahkan masih ada kekurangan di sana di sini. Yang ketiga, yang terakhir, saya doakan
ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini saya doakan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, Amin. anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Kalau saat ini ada keluarga yang sakit, Bu ya, diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam saya akhiri, wabila wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita mungkin bisa sesi foto dulu, Bu ya. Sebentar. Nah, jadi mungkin yang kameranya mau dibuka boleh, Bu. Yang mau bener jilbabnya juga boleh. Tapi jangan dandan, Bu ya. Terus sampai maghrib, Bu. Oke. Ini izin saya ambil fotonya, Bu ya, atau screenshot, Bu ya. Gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Bu. Mungkin ada gaya lain. 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Terima kasih, Ibu ya. Nanti foto, materi, dan juga rekaman ini akan saya share ke Ibu-ibu ya. Jadi nanti biar bisa dibaca ulang, Bu. Gitu. Siap. Terima kasih, Ibu. 2 jempol buat Makasih, ibu-ibunya nih. Mas. Masya Allah ya. Ini zoomnya izin Makasih, saya akhiri, Bu ya. Makasih Oke. Bu Dia, Siap. Bu Tika, Ya, semuanya. sama-sama semuanya. Makasih. Mas Givari. Siap, makasih Ibu. Ini zoomnya izin saya akhiri, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi